warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia, yang saya hormati jemaah-jemaah rahimakumullah, puji syukur yang dalam dan tak terhingga mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pembina semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga pada hari ini, detik ini. Allah perkenankan kita untuk diperkenankan hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka tunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga langkah kaki kanan kita menuju majelis yang mulia ini Allah angkat derajat kita di sisi. Semoga langkah kaki kiri kita menuju majelis yang mulia ini Allah gugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam agung dan salam mulia pada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak pernah akan ada nabi pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan lantaran beliaulah telah mengajak umatnya, membimbing umatnya, membina umatnya dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, penuh persatuan dan kesatuan, penuh keguyuban dan keseduluran, penuh dengan integritas, penuh dengan rasa wali dan kemuafian, menuju suatu tatanan kehidupan yang diridhoi Allah, yakni dinul haq yang benar, agama yang benar. Semoga junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang telah mendahului kita pun juga nanti kita meninggal dunia, ya Allah, tempatkan kami dalam jannah surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sedang rahimahullah, izinkan kami selaku khatib pada hari ini berwasiat kepada kita bersama. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, apapun kedudukan kita, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada bekal yang terbaik. Esensinya tidak ada bekal yang termulia, yang terbaik dapat kita bawa
kelak kaulam kampung abadi nanti, terkecuali bertakwa kepadanya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sedang rahimahullah, adapun tema khutbah kita pada hari ini adalah orang yang bergelar takwa berkewajiban membangun generasi unggul dan mandiri. Sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa yang melaksanakan ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun demi tahun kita pertahankan gelar takwa itu dengan istiqomah menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan gelar predikat takwa. Namun predikat takwa tersebut kita juga berkewajiban membangun sebuah generasi yang juga bertakwa, yang juga la'allakum tattaqun, dan unggul dan mandiri. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakat, wa shawma ramadana, wa hajjal baiti man istata'a alaihi sabila. Al-Hadis muttafaq alaih. Baginda pernah bersabda yang artinya bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Pertama, engkau bersumpah dan bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan. Lalu kau menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah, Saudi Arabia bila agama hajjal baiti man istata'a alaihi sabila. Manakala dengan sungguh-sungguh kelima dasar didirikan Islam karena kita lakukan tersebut dan rukun Islam tersebut, maka kita akan mendapatkan pangkat gelar la'allakum tattaqun. Termasuk kita akan menghadapi bulan Qurban ini, bulan tadi anjurkan bagi kita yang mulia untuk berkurban dalam rangka menuju satu titik la'allakum tattaqun. Timbul pertanyaan, kenapa semua ibadah kita ini, sholat kita, puasa kita, haji kita, bahkan sedekah kita, termasuk kurban kita yang akan datang, semata-mata menuju la'allakum tattaqun. Takwa, gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak semata-mata mendapatkan gelar takwa, kita ingin mendapatkan gelar pendekar takwa. Bahkan kita ingin lebih daripada itu, para wali Allah ingin mendapatkan gelar panglima takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan dalam Al-Quran Karim surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling
bertakwa. Yang paling bertakwa itulah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dimarahi para alim menganalogikan orang yang bergelar takwa adalah orang yang memiliki bintang 4. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan panglima takwa. Orang bertakwa itu memiliki bintang. Ya, ini orang bertakwa itu tawadhu, rendah hati, tidak lemah, jauh daripada sifat sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum. Allah tegaskan, wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan komah, dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang komah lagi membanggakan diri. Alkisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukannya yang lengkap, bersenjata lengkap, dengan puluhan ribu pasukannya, hendak melewati sebuah padang pasir. Bayangkan puluhan ribu pasukan Nabi Sulaiman dengan pasukan senjata lengkap hendak melewati sebuah padang pasir. Tiba-tiba dilihat Nabi Sulaiman ada sekelompok semut. Dengan rendah hati Nabi Sulaiman, seorang panglima perang pada waktu itu, turun dari kudanya menyampaikan, wahai semut, raja-raja semut, mohon izin Sulaiman hendak lewat dan pasukan pada pasir ini. Mohon berkenan untuk masuk dulu ke lubang. Khawatir keinjak oleh pasukan Sulaiman. Allahu Akbar walillahi. Meskipun dengan pasukan senjata lengkap, puluhan ribu pasukannya, tidak pernah ada sifat sedikit pun sombong, meskipun kepada binatang sekalipun. Apalagi terhadap manusia. Maka panglima takwa itu, orang yang bergelar takwa itu tawadhu, rendah hati di hadapan Allah dan hamba-hambanya yang lain. Manakala engkau memiliki sifat itu, dipastikan engkau telah melalui satu bintang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata takwa, bintang kau, kata takwa adalah qanaah. Orang-orang yang nerima segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskinkah dia, kayakah dia, juragankah dia, hambakah dia, bahkan kaya rayakah dia, gembelkah dia, dia telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi dia tetap miskin dan bangkrut. Dia harus terima, karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekaya apapun dia, semua kekayaannya itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kaya raya, puluhan perusahaannya, berjejer jet-jet pribadinya di parkiran bandara-bandara, semua itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyadari itu hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta, nyawa dia sekalipun adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Manakala hal itu ada dalam diri kita, kita pastikan kita telah memiliki dua bintang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimarahimakumullah. Yang ketiga, bintang dua dalam kata takwa adalah wara. Wara adalah takut setakut-takutnya kalau tidak dia mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Takut dalam bahasa Jawa ini wedus.
dalam bahasa Inggrisnya ajrih ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mampu menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dalam bahasa Lampungnya khabai, khabai. Kalau dia tidak mampu menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dalam bahasa Padangnya takwi, takwinya. Kalau dia tidak mampu menunaikan segala perintah Allah semaksimal mungkin dalam dirinya dan menjauhi larangan. Allah Akbar. Jika dia seorang direktur perusahaan, manajer perusahaan, dia analisa kerjaan dari pagi sampai sore. Adakah dia dalam sidang tadi mengeluarkan kata-kata kurang berkenan di hati para bawahan? Jika ada, cepat dia kembali ke kantor, dia minta maaf yang sedalam-dalamnya, sehingga dia tidur nyenyak. Begitu amat takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada sifat itu dalam diri kita, dipastikan kita telah memiliki 3 bintang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimahullah yang keempat dalam kata takwa adalah alif. Takwa terakhir adalah alif, yang berarti amanah. Amanah itu jujur dapat dipercaya. Lawan katanya khiyar. Apapun kedudukanmu sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin rukun tetangga, sampai kepada pemimpin bangsa dan negara, engkau wajib amanah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang jujur amanah, adil dalam masyarakat, amanah tugasnya, maka dia tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "U'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Sesungguhnya orang yang adil, amanah, jujur adalah mendekatkan pada takwa, dan takwa tidak ada tempatnya kecuali jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dicintai rakyat. Pemimpin yang adil mustajab doanya. Pemimpin yang adil mustajab doanya. Dan pemimpin yang adil tidak ada balasannya kecuali jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kata baginda, orang yang diamanahi menjadi pemimpin, lalu dia menjaya-menjayakan orang yang dipimpinnya, bahkan cenderung membohonginya, tidak ada balasannya kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita memiliki 4 bintang yang dianalogikan oleh para ulama tadi, dan kita hidup bahagia kelak mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sedang Jumat rahimahumullah, cukupkah kita menjadi orang bertakwa secara pribadi? Ternyata Allah perintahkan kembali kepada kita dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, anak keturunanmu, anak binimu dari api neraka. Implementasinya, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkewajiban melahirkan generasi muda yang bertakwa dan cerdas, yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bergelar pendekar takwa, berkewajiban melahirkan generasi muda yang memiliki skill dan soft skill, sehingga generasi muda kita dimanapun dia berada, dia mampu bekerja dengan baik karena memiliki keahlian di bidangnya. Orang-orang yang bergelar takwa, yang disebut-sebut tadi panglima takwa, berkewajiban melahirkan generasi muda Islam yang berilmu pengetahuan yang luas, yang knowledge di bidangnya unggul, agar generasi yang muda ini menjadi pemimpin yang baik di negeri. Good leader, pemimpin yang baik,
Pemimpin yang baik itu dalam agama disebut pemimpin yang rahmatan lil alamin. Dia rela berkorban untuk saudara-saudara, bapak-bapak. Bukan sebaliknya, pemimpin yang laknatan lil alamin atau bad leader. Pemimpin yang meminteri bawahannya dan rakyatnya. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang bergelar takwa berkewajiban membangun generasi muda Islam yang takwa dan unggul dan mandiri, mumtaz, agar tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan boleh ada generasi lain yang menguasai negeri kita. Kita berkewajiban membangun generasi muda yang unggul, yang hebat. Tidak zamannya lagi Indonesia dikuasai oleh bangsa lain. Cukup sudah kita. Indonesia dijadikan ladang emas bagi bangsa lain. Dijadikan ladang sawit berpuluh-puluh tahun. Dosa besar kita akan meninggalkan generasi muda ke depan. Manakala ini akan berlanjut terus-menerus sampai kiamat. Mari melalui mimbar yang mulia ini kita bangun generasi muda yang sehat, generasi yang cerdas, yang smart, yang knowledge, yang unggul, yang sehat, yang mumtaz demi bangsa dan negara kita, sehingga kita meninggal nanti tenang. Bahkan kelak mereka menggotong kita dengan ayat-ayat mulia, kalimat-kalimat thayyibah sebagai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang unggul, generasi yang mumtaz, generasi yang rahmatan lil alamin, menuju good to perfect, negeri yang baik, negeri yang diridhoi Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Ba'ani wa bil ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Innallaha ghafurur rahim.